Selamat datang di channel Sri Petani Cantik. Di sini kami mengajak Anda untuk mempelajari segala hal tentang dunia pertanian dengan fokus utama pada olah lahan. Langkah pertama yang sangat menentukan kesuksesan petani merupakan olah lahan dasar yang tepat. Bukan hanya soal kerja keras, tapi juga strategi yang cerdas. Kami percaya bahwa 80% keberhasilan pertanian bergantung pada cara kita mengolah tanah. Melalui teknik-teknik olah lahan yang efektif, Anda dapat meningkatkan hasil pertanian, mengurangi resiko kegagalan, dan mencapai pertanian yang lebih berkelanjutan. Ikuti kami untuk mendapatkan tips, tutorial, dan wawasan menarik tentang olah lahan, praktik pertanian modern, serta kisah inspiratif petani di Indonesia. Bersama kita bisa wujudkan pertanian yang lebih baik dan lebih cantik. Seperti yang kalian perhatikan pada video di awal, dilakukannya olah lahan yang pertama adalah melakukan penyingkalan. Kita menggunakan alat jonder untuk menyingkal tanah kita biar lebih efektif dan cepat. Karena saat ini teknologi semakin maju, jadi kita harus bisa dan mampu beradaptasi dengan modernisasi alat pertanian yang ada. Setelah dilakukan penyingkalan, barulah kita lakukan penggemburan ya, penghalusan menggunakan rotari seperti yang kalian lihat ini. Jadi dia bisa ditarik maju, bisa dibawa mundur, dilakukan pembuatan baluran sesuai dengan permintaan ukuran yang kita butuhkan. Dan kebetulan untuk lahanku ini kan sudah ada tanaman tunggunya ya, tanaman keras seperti durian dan alpukat. Jadi untuk melakukan pembuatan baluran harus disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang paling terpenting adalah baluran yang kita buat harus tinggi ya kawan-kawan. Kemudian jangan lupa untuk drainase harus benar-benar habis, terserap, tidak ada genangan sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Nah, ini setelahnya dilakukan pembuatan baluran ya. Untuk tekstur tanah di tempatku seperti ini kawan-kawan. Jadi selain dibuat setepat mungkin untuk bentukannya, kita juga harus memasukkan kebutuhan unsur mikro maupun makro yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Yang paling utama menurutku untuk memberikan kegemburan tanah adalah menyiapkan kohe ya, atau kotoran hewan. Kemudian kita berikan dia dolomit untuk menetralkan pH tanah kita serta memperbaiki kandungan tanah yang ada di tempat kita. Nah, kita berikan dolomit secara merata. Barulah yang kedua kita masukkan kohe atau kompos ya, seperti ini. Ukurannya itu kita belah tengah dulu, kita taburi dolomit, kemudian kita masukkan kohenya ya kan, biar dia bisa tersimpan senter di tengah. Dan tidak lupa nantinya kita masukkan pupuk dasarnya menggunakan vertipos ya. Barulah kita tutup bedengan kita ya. Jadi kita tarik dari dua sisi sehingga dia nanti terlihat rata. Nah, seperti yang kalian lihat, aku cuma menariknya saja kawan-kawan ya. Tarik dari sisi kanan dan sisi kiri. Setelah tertutup rata, barulah kita siapkan untuk pemasakan drip irigasi. Caranya mudah sekali. Yang dibutuhkan adalah selang induk 3 inci ya, seperti yang di video. Kemudian ada potongan pipa untuk konektor penghubung antara induk dan anaknya ya, dengan cara menusukkan konektor dari pipa tersebut yang setelahnya tadi digunting ya, dan lobangan pipa konektor tadi yang lubang itu kita arahkan menuju arah songsong air yang masuk itu kawan-kawan ya. Nah, ini tembus kanan dan kiri karena kita ada bedengannya kanan dan kiri kan. Kita taruh induk drip irigasinya ada di tengah parit gitu. Nah, setelahnya tinggal kita lakukan pemasangan anak
dari drip dan kita lakukan pengikatan gitu. Nah, berikut adalah cara untuk memasakkan anak drip irigasi menuju induknya tadi ya kawan-kawan. Tinggal kita pasangkan dari sisi kanan dan kiri, lalu kita lakukan pengikatan menggunakan drip irigasi yang anakan tadi kita tarik ya, kita tarik biar dia lebih kenceng, biar tidak molor lagi. Terus kita lilitkan di konektornya ini. Ini sudah aman sekali menurut saya ya. Jadi sistem drip irigasi yang saya gunakan ini menurut saya adalah cara paling hemat. Kita tidak butuh aksesoris yang begitu mahal untuk dilakukan pembuatan drip irigasi ya, seadanya saja. Yang penting petani itu kan dapat untung ya kawan-kawan. Nah, setelah selesai melakukan pemasangan drip, barulah kita masukkan mulailah kita pemasangan mulsanya ya. Jadi posisi drip irigasinya ada di dalam mulsa. Kita timpa, kita pasang mulsanya. Karena apa? Kita tidak menggunakan selang piping ya. Jadi kita pakai rembesan aja dari drip irigasi yang ada. Gitu. Kita pasang mulsanya pun sederhana sekali kawan-kawan. Tinggal kita uruk-uruk aja, kita gali dulu tepian mulsanya, baru kita uruk lagi dengan tanah galian yang sudah kita pakai tadi gitu. Nah, begini aja kawan-kawan, ini simple dan lebih cepat ya. Yang penting kita buru-buru nanam dan pengolah lahan dasarnya sudah tepat. Nah, saat ini sudah tertutup rapi semuanya, barulah kita melakukan fermentasi olah lahan dengan cara bagaimana? Jadi di kolam tampungan yang ada itu nanti kita berikan beberapa unsur yang dibutuhkan untuk melakukan penguraian ya, fermentasi seperti dekomposer. Jadi di sini aku masukkan dekomposer, ada 3 macam dekomposer karena dia mempunyai berbeda kawan-kawan nanti yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Tidak lupa kita aktifkan menggunakan molase. Seperti itu. Jadi kita aliri semuanya. Setelah selesai barulah kita tunggu kurang lebih selama 2-3 minggu ya. Kalau untuk cabai maksimalkan sampai 1 bulan lah, biar dia lebih tepat. Baru kita bisa lakukan pindah tanam atau penanaman cabai maupun semangka ataupun apapun tanaman kalian gitu. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar akun aku bisa berkembang dan aku bisa mengkoreksi untuk membangun akun ini lebih bermanfaat buat teman-teman petani lainnya. Terima kasih sudah menonton.